Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fathu Rizky Kubro dengan akhir NIM 109. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Yang mana ketiga konsep ini penting atau inti dalam pendidikan. Nah, ketiganya sering dipakai bergantian, padahal berbeda fungsi dan tujuannya. Analoginya seperti kalau ada dua pensil, terus kita ukur panjangnya berapa, lah itu termasuk dalam pengukuran. Lalu kita tafsirkan hasilnya untuk tahu kualitas dari pensil tersebut. Nah, itu namanya asesmen. Dan akhirnya kita mengambil keputusan siapa atau pensil mana nih yang layak dipakai, itu termasuk evaluasi. Yang pertama, ada pengukuran. Pengukuran adalah metode atau pemberi angka atau nilai dengan instrumen kuantitatif. Nah, pengukuran biasanya berfokus pada data tanpa interpretasi lebih lanjut. Hasilnya berupa skor atau angka. Contoh, tinggi badan siswa 150 cm. Jadi pengukuran yaitu tahap paling dasar sebelum melakukan asesmen dan evaluasi. Kemudian yang kedua ada asesmen. Asesmen adalah proses sistematis untuk memahami capaian belajar siswa. Jadi asesmen itu lebih luas dari sekedar angka. Karena apa? Karena menilai sikap dan keterampilan. Tujuannya yaitu diagnosis. Diagnosis yaitu untuk menilai kemampuan awal. Terus kemudian memberi feedback untuk perbaikan. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi adalah proses paling luas digunakan untuk membuat keputusan. Jadi evaluasi yaitu menggabungkan hasil pengukuran dan asesmen. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menilai keberhasilan siswa, guru, atau program pembelajaran. Dan fungsi evaluasi sendiri itu ada yang namanya selektif, yaitu kelulusan atau penempatan. Kemudian ada diagnostis, formatif, dan sumatif. Hubungan dari ketiga itu apa? Jadi hubungan dari pengukuran, asesmen, evaluasi, yaitu pengukuran biasanya berupa hasil angka, hasilnya angka. Kalau asesmen yaitu menafsirkan data dan memberi gambaran capaian siswa. Evaluasi mengambil keputusan atau kebijakan dari asesmen. Jadi urutan kerjanya yang pertama pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Kemudian ada jenis-jenis evaluasi. Yang pertama ada evaluasi formatif, yaitu perbaikan saat proses belajar berlangsung. Jadi evaluasi formatif ini dilakukan pada saat pembelajaran. Contohnya kuis tengah pembelajaran untuk mengecek pemahaman siswa. Kemudian evaluasi sumatif, yaitu menilai hasil akhir pembelajaran. Berarti evaluasi sumatif dilakukan di akhir pembelajaran. Contohnya ujian akhir semester. Kemudian yang ketiga ada evaluasi diagnotis. Evaluasi diagnotis yaitu dilakukan pada awal pembelajaran untuk menilai kemampuan siswa. Jadi intinya yaitu pengukuran itu memberi angka kuantitatif, asesmen itu menafsirkan hasil pengukuran atau memberi gambaran capaian siswa, evaluasi yaitu mengambil keputusan atau kebijakan berdasarkan asesmen. Intinya tiga konsep ini saling terikat. Oke, jadi tidak bisa dipisahkan. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri
diri bila ada salah kata atau kurang dari penyampaian saya. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.